Ibu-ibu jangan tertawa. Yasin dengan Al-Quran itu berbeda, Bu. Sama dengan hadis pun berbeda dengan Al-Quran. Jadi Yasin itu bukan surah dalam Quran, saya tanya. Ada sebagian, tidak semuanya. Makanya saya mau surah Yasin itu bukan bagian Quran. Oke, udah ganti. Oke. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ya, tunjukin sama saya ayatnya itu pertama, mengapa manusia. Kedua, salah satu gelar nama Allahmu adalah Al-Ba'id atau kebangkitan. Kapan dia bangkit? Sedangkan Yesus berkata, akulah Al-Ba'id dan Al-Hayat. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Buktikan sama saya Allahmu itu bisa bangkit, Pak. Kapan Allahmu membangkitkan orang mati nggak pernah. Betul nggak, Agatha? Boro-boro. Allahmu membangkitkan orang mati. Allahmu bangkit dari kematian aja nggak bisa gitu loh. Sedangkan Yesus itu berkata, akulah Al-Ba'id. Di mana Allahu Al-Ba'id? Al-Ba'idnya di mana? Wong dia nggak pernah mati, bagaimana dia dikatakan bangkit? Hanya yang matilah yang bangkit. Yang bisa membangkitkan itu pasti seseorang yang sudah pernah bangkit dari kematian. Oke, media dakwah. Sunatlah, ikut Yesus, jangan ikut Paulus, nggak sunat. Saya kasih tahu Anda. Paulus itu disunat umur 8 hari. Sekarang kamu itu disunat atas perintah siapa? Ngikutin siapa? Dakwah, media dakwah. Ibrahim bukan? Jangan cari ke sunat dulu. Bentar. Saya penasaran sama typingan dia. Ikutin Ibrahim bukan? Betul nggak? Ikutilah mila Ibrahim, gitu kan? Sekarang kenapa kalian itu tidak disunat umur 80 tahun dengan kapak? Ikutin itu Ibrahim. Jangan kalian itu sunat setelah akil balik atau sebelum akil balik. Kalian harus ikuti Ibrahim umur 80 tahun baru kalian disunat dan harus pakai kapak. Jadi jangan mempertanyakan orang Kristen. Ngerti? Kalian itu lakukan dulu mila Ibrahim. Nabi Kalau Ibrahim belum itu usianya berapa? Jangan ngomongin sunat. Jangan ngomongin sunat. Paulus itu sunat 8 hari. Nabi Ibrahim itu umurnya usianya berapa? 80 tahun. Dia baru disunat. Kenapa kalian nggak ngikutin dia 80 tahun? Hah? Nggak mungkin, sementara manusia saja itu 60 tahun. Akan sanggup mengikuti mila Ibrahim. Emang umur berapa di Quran lu dia disunat coba? Gimana? Di Quran lu umur berapa dia disunat? Saya umur 8 tahun. Quran. Emang lu disunat umur berapa harusnya? Udah balik. Apanya yang udah balik? Ibrahim, kamu katanya mengikuti milah Ibrahim. Ibrahim umur berapa waktu disunat? Pertanyaannya. Aduh, botol sekali nih orang. 80. Gini. Ayo ikutin dia. Aku tanya lu, aku tanya sama dia jawab. Pertanyaan saya itu cuma satu dari tadi dan kalian banyak kali bertanya gitu. Jawab anak ontak. Karena kamu itu nggak ngerti kenapa manusia itu harus mati. Sudah dikatakan saya tahu. Tuhan Yesus itu mati menggantikan kita sebagai Adam yang kedua. Tadi sudah dijawab untuk apa? Membebaskan kita dari kerajaan maut. Botol. Nah, sekiranya Yesus itu ada di tengah-tengah kalian sekarang. Terus dia akan memang dia pertanyaannya donditan. Gak usah buat pertanyaan donditan. Kalau kamu mencari kebenaran, baca. Bisa bertanya. Kenapa Tuhan mati? Bukan sekiranya lagi, Bu Sophie. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Yesus itu hadir di tengah-tengah kami. Kau kira Allah kami itu maha hadir, Tuhan kami itu maha hadir. Dia nggak itu, dia mau bawa pertanyaan donditan. Kalau Yesus sekarang kamu ada di tengah Yesus, apakah kamu turut menyalibkan Yesus? Itu pertanyaan dia, itu pertanyaan botol. Ya. Nggak usah copy paste. Kamu kalau mau mencari kebenaran, baca Alkitab. Kayak saya baca kitab sampahmu ini loh. Saya tuh baca Quranmu, ngerti nggak? Demi kuda berlari terengah-engah. Demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya di waktu pagi. Itu saya baca itu.
Ya, saya baca bagaimana Allahmu itu menciptakan 7 bumi datar. Dan Allahmu berkata, aku menciptakan bumi di atas punggung ikan paus bernama Nun. Itu saya baca kitabmu. Jadi kalau kamu mau mencari kebenaran, baca Alkitab kami. Kenapa Tuhan mati? Dia mati untuk apa? Untuk mengalahkan pekerjaan iblis dan membebaskan kita dari kuasa maut. Tapi juga dikaji. Baca, aku aja baca kok nih loh. Demi Ya, kuda kalau cuma berlari baca, terengah-engah. Nih, saya baca nih Quranmu. Dikaji. Demi kuda berlari terengah-engah. Kuda mencetuskan kuku-kukunya di waktu pagi. Dan kuda menyerang tiba-tiba. Dia menerbangkan debu. Menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Opo iki? Ya. Aku baca loh di mana Allah mau bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Aku baca loh, nih Allah bersumpah demi kuda. Ini surat 100 ini adalah Allah bersumpah demi apa? Demi kuda. Aku baca loh. Bisa bertanya, Aku baca Allah mau bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Baca loh gua Quranmu itu. Ya. Jadi kamu juga harus baca. Kalau kamu mau menyalahkan, jangan kau bawa dari donditan, kau ambil. Kau nggak ngerti apa-apa. Orang ku tanya kenapa manusia harus mati aja kamu nggak ngerti kok. Ya. Kenapa manusia harus mati itu kunci jawabannya. Gini. Kayak kita udah jawab nih. Lu pertanyaan lu apa tadi? Kalau Yesus hidup di zaman kita terus dia disalib, kita ngapain gitu ya? Iya. Iya. Kita jawab ya. Kita minta ikut disalib. Ya, karena di Alkitab dikatakan apa? Orang yang di sebelah Yesus itu kan dikatakan apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Enak kan? Masuk Firdaus. Nah, udah sekarang gue balikin pertanyaan lo. Gue balikin pertanyaan lo. Saat Nabi lo, Wik-Wik masih Aisyah yang umur 6 tahun, lu ngapain? Kalau lu ada di zamannya Nabi lu? Lu ikut, lu bantu dorong Nabi lu, ayo Nabi sikat gitu. Atau lu pisahin tuh Nabi lu dari anak kecil itu. Silakan. Kalau itu ajaran Tuhan ya. Oh, itu ajaran Tuhan. Ya. Ya, jujur dia ya, Agatha ya. Dia jujur. Bagus Pak, bagus, saya setuju Pak. Menikahi bayi. Bagus ya. Berusia 1 hari itu memang ajaran Islam ya, surah 65 4. Emang ada itu ajaran Islam menikahi bocil. Loh, kamu kan tadi mengatakan menikahi anak kecil itu ajaran Tuhanmu kan? Betul nggak? Dia bilang menikahi bayi. Di situ kan beda bahasanya. Bayi Pak, saya bisa tunjukkan fatwa ulama Bapak. Berapa yang boleh dinikahi? Gak ada batasan usia, bahkan 1 hari pun boleh. Yang disarankan berapa menurut fatwa? 3 bulan. Tetapi belum boleh disetubui, tapi boleh dilakukan belayan, ciuman, mufakatat. Mufakatat itu artinya menempelkan penisnya di antara kedua paha bayi itu dan menggesek-gesekkannya. Itu arti kata mufakatat. Boleh Pak dilakukan mufakatat, walaupun bayi itu belum boleh disetubui. Loh, saya bisa tunjukkan kata ulamamu dan kata fatwamu kok. Iya, coba. Kamu boleh kok memang menikahi bocil. Loh, kamu nggak ngerti itu ajaranmu. Loh, kamu nggak ngerti ajaranmu kok. Kenapa Tuhan harus mati? Loh, ajaranmu sendiri kamu nggak ngerti boleh menikahi bocil? Udah, nggak usah pungkiri kalau Yesus itu manusia. Kok kalian nyembah manusia gitu? Siapa yang memungkiri manusia? Justru kami bangga dia jadi manusia. Karena Allah kami itu zohir. Allah kami nyata, makanya dia turun menjadi manusia. Supaya semua manusia di dunia ini bisa melihatnya. Kok mengingkari Yesus sebagai manusia? Nggak ada orang Kristen yang mengingkari Yesus datang sebagai manusia. Coba tuh lagu-lagu yang kami nyanyikan di gereja. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Gak ada yang mengingkari Pak. Orang Kristen percaya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kata Alkitab. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Alkitab berkata demikian. Ya, tidak ada yang mengingkari Yesus datang sebagai manusia. Disunat pada usia 8 hari. Gak ada yang mengingkari itu. Justru di dalam kemanusiaannya itulah kami ditebus dari dosa kami.
Ya. Kami bangga Tuhan kami jadi manusia. Dialah Immanuel. Makanya Yesus itu gelarnya Immanuel. Tahu nggak apa artinya Immanuel? Immanuel itu artinya Allah yang kelihatan. Atau Allah yang dapat dijangkau, Allah yang dekat dengan kita. Itu gelarnya Tuhan Yesus. Allah yang Zohir atau Immanuel itu gelarnya dia, Pak. Gak ada orang Kristen yang mengingkari Yesus datang sebagai manusia. Aneh Bapak ini. Ya. Halo. Kami menyanyikan lagunya Firman jadi Tutup aja kameranya, Pak. manusia. Ngapain lu open cam lu? Hostnya aja di sini yang boleh open cam. Jadi iman Kristen menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kok Anda bisa mengatakan kami mengingkari dia sebagai manusia? Loh, kalau ada orang mengingkari Yesus datang sebagai manusia itu malah antikristus, betul nggak Agatha? Betul. Barang siapa menyangkal dia datang sebagai manusia, barang siapa menyangkal Allah itu datang sebagai manusia, dialah antikristus. Alkitab jelas-jelas mengatakan inilah misteri iman Kristen. Dia Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dan dilihat oleh manusia. Itu misteri iman kami, Pak. Kami bangga Allah itu menjadi manusia. Kok Anda bilang mengatakan orang Kristen menyangkal Yesus sebagai manusia? Itu antikristus. Alkitab berkata barang siapa menyangkal Allah datang sebagai manusia, dia antikristus. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Iya, Bapak punya Alkitab di situ enggak? Enggak, aku enggak punya. Ayatnya Bapak buka. Bapak buka sekarang. Bapak buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dulu. Buka dulu ayatnya. Bapak kan mau tahu ayatnya tadi. Bagaimana saya bisa tunjukkan kalau Bapak nggak punya Alkitab? Saya aja punya Quran loh. Kalau Anda buka Quran ini saya bukakan di sini. Ayat berapa? Salah yang ku bilang itu. Buka, Pak. Bapak punya Quran kan? Bapak punya Alkitab kan di situ? Ada. Bukalah, bacain. Buka. Saya kasih Anda ayatnya, Bapak buka di sini. Bapak tuh nggak usah open cam, Pak Buaya. Udah. Ngapain sih open cam? Cuma, gue mau nanya dong sama lu cuma. Jangan ngopi dulu, bro. Bro, jangan ngopi dulu, bro. Cuma. Cuma, aduh, kelamaan deh. Ya, silakan. Cuma, gue mau nanya dong. Ini... Pasang, jidatku kena catokan, pasang. Nah, ya itulah, kalau bandel begitu, nggak bisa diem sih, ya kan? Cuma, gue mau nanya dong. Ketika Nabi lu kawin sama anak kecil itu kira-kira... Enggak, gue nanya doang. Apa sih manfaatnya gitu loh? 2 Yohanes 1 ayat 7, Pak. Bapak buka 1 Yohanes 2 ayat 22. Buka celana mula situ. Ya kau lah yang buka celana. Kamu kan sering kan mutaah di puncak kawin pelacur? Ya enggak? Goblok. Pak, saya mau tanya kan. Sebentar. Penyebab batu diem ya. Antri yang benar ya. Ya kalau penyebab batu nggak bisa ngantri yang benar, gue tibuk batu nih ntar nih. Makanya Nabi Muhammad ini buka celana di mana-mana. Nih saya tunjukkan ya, Nabimu buka celana di mana-mana ini. Nih, Nabimu sering sekali ketika Nabimu buka celana, turunlah ayat ini. Ya, saya jawab dulu ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi barang siapa Oke Mbak, saya menyangka mau nanya. Allah datang sebagai manusia, dialah penyesat dan antikristus. Sekarang saya tunjukkan, nabimu selalu buka celana di mana-mana. Ya, saya tunjukkan ini nabimu. Bulan madu bersama babu. Yeay. Tiada yang aye. Oke Mbak. Saya mau nanya, boleh Mbak? Enggak. Saya mau tunjukkan dulu nabimu buka celana di mana-mana. yang benar ya. Baris wajib. Yang benar baris. Istri enggak? Nih ya, ini nabimu selalu buka celana ini. Ini saya tunjukkan dari kitab Fathul Bari ya, salah satunya. Saya tunjukkan juga nanti dari Quranmu surah 33 ayat 50. Nabimu tuh punya hak istimewa namanya boleh bersenggama dengan siapa saja, itu al-wisal. Atau hak istimewa nabimu yang ketiga. Dia boleh buka celana dengan siapa saja yang dia kehendaki. Saya bacakan Anda surah Al-Ahzab ayat 50 ya nanti ya. Bentar, saya tunjukkan dulu nih, nabimu sering buka celana di mana-mana ini. Banyak hal, Mbak. Coba jelaskan. Mbak, kok hilang? Hilang dah dalam peyang, aku lagi buka data, tolol. Tolol. Ini. Tolol, nggak ada sopan santun. Apa namanya enggak Diam kamu, diam. Saya bukakan data dulu, nabimu buka celana di mana-mana nih. Penyebab batu. Data membaca kan dihafal. Penyebab batu tolong antri yang benar kalau mau cium batu ya. Penyebab batu antri yang benar. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Oke. Yang telah engkau berikan mas kawinnya. Dan hamba saja yang kau miliki. Oke. Udah dapat bini, dapat hamba. Budak seks ya. Muhammad itu punya budak seks, teman-teman. Ini beda dengan para rasul Tuhan Yesus ya. Tidak pernah punya budak-budak seks untuk digauli. Ini Muhammad punya namanya budak-budak seks. Budak babu itu boleh digauli. Rekam. Ayo. Ngerocos yang mulut kau baca aja dulu. Ya, jadi Muhammad itu berbagi kelamin dengan istri-istrinya, istri-istri sahnya plus babu-babunya. Wajar lah orang istrinya kalau sama emak kau, iya. Muhammad itu berbagi kelamin dengan istrinya yang kira-kira 13 istri sahnya, kemudian dengan babu-babunya. Ya, jadi Muhammad itu juga berhubungan seks dengan para pembantu, dengan babu-babu, dengan budak-budak pada waktu itu. Baik yang diberikan sebagai maupun diberikan pada waktu tawanan perang. Jadi tawanan perang itu diperkosa oleh Muhammad, teman-teman, termasuk Safiyah bin Huyai ya. Coba baca yang bagus. Ngapain baca yang bagus? Orang nabimu jelas-jelas najis berbagi kelamin dengan babu. Kau kok nikah? Kau ikut ajaran siapa? Yesus ya, aja ini najis ya teman-teman ya. Gitu. Jadi yang katanya Nabi ini dia melakukan peperangan, memperkosa wanita hasil tawanan perang. Salah satunya kisah mengenai Safiyah binti Huyai, yaitu langsung diperkosa pada waktu hari itu juga Muhammad mendapatkan. Gue mau bantu si Zuma nih. Zuma, lu jangan khawatir Zuma, lu juga boleh kok. Nih, lu juga boleh berbagi kemaluan nih. Kayak gini nih, ya. Di Al-Mu'minun tadi ya, surah surah Al-Ahzab ayat 50 tadi. Ya. Dia dikatakan semua wanita mukmin dan dengan Muhammad itu membuka celananya, boleh membuka celananya dengan siapa saja wanita mukmin yang menyerahkan dirinya untuk disetubuhi, termasuk bibinya sendiri, termasuk bibi Muhammad sendiri yaitu Khawlah binti Hakim. Makanya di dalam hadis Aisyah itu berkata, tidakkah wanita-wanita itu malu menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Ya, itu adalah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya untuk disetubui oleh nabimu tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Ya. Ya, Zuma, lu jangan khawatir Zuma, karena lu juga boleh kok kayak Nabi lu nih gini nih. Tuh, kan. Nih, kalau lu gini kan, lu kan orang-orang beriman nih.
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara apanya? Kemaluannya. Ya, oke, stop. Kok stop? Kecuali, lu baca dulu, jangan sepotong-sepotong. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Kan nggak dibilang 4 toh. Lu mau 20 juga nggak apa-apa. Atau hamba saja. Kurang bini, ada hamba Jo. Sikat. Ya, ini Istri banyak, tambah hamba. Laki-laki muslim, jadi kalau misalnya suamimu tiba-tiba waktu malam-malam keranjangnya si Inem, kedapatan di kamarnya si Inem, jangan marah. Karena ini surah Al-Mu'minun boleh berbagi kemaluan dengan istri dan hamba sahaya yang dimiliki, teman-teman. Makanya TKW Indonesia pulang-pulang dari Arab pada hamil. Ya. Itulah sebenarnya TKW Indonesia pada hamil. Iya, Bu Sofi, ini urusan laki-laki. Cuma bising kali kau. Iya, semua. Lu udah dapat berapa hamba? Itu cuma buaya darat. Buaya darat, kau cari sinyal dulu. Buaya darat, woi. Buaya darat, cari sinyal dulu kau. Sinyalmu merah. Pak. Cuma. Kau punya berapa hamba? Dengar Pak, itu hamba sahaya dalam Islam itu kalau kita kaji. Itu bukan berarti itu pembantu, tapi itu orang yang kita merdekakan. Dalam Islam itu yang dimerdekakan. Kenapa lu dibilang goblok sama si buaya darat? Kenapa si buaya darat bilang lu goblok? Kurang ajar dia. Dia terakhir datang dia ngomongin kamu goblok. Kurang ajar si buaya darat tuh. Saja. Udah masuk nggak pakai assalamualaikum, nggak teratur, dasar seradak seruduk. Bilang orang goblok lagi lu. Minta maaf kamu. Itulah nama pembantu sama babu-babu nih. Babu boleh disikat dan diembat. Itu bukan berarti dia itu babu gitu. Kita harus itu pasti babu, Pak. Pasti babu. Karena TKW Indonesia. Artinya apa coba? Bahkan saya hamba tanya, sahaya Pak, itu ialah orang yang kita merdekakan. Saya tanya pembantu saya tanya teman saya, kalau kamu kerja ini di Arab, boleh nggak majikanmu tuh tidur dengan kamu? Dia bilang, ya boleh. Itu ajarannya diajarkan oleh ustadzmu? Iya katanya. Memang itu hak mereka. Boleh Pak, karena itu Allah berdiri dan babu mereka sekalian punya suami pembantunya itu. Ya, makanya TKW pada melendung. Kenapa TKW setelah kerja di Arab pada melendung? Ini Pak, saya kasih tahu Anda ya Pak. Saya kasih tahu Anda Pak. Tidak ada pekerja Indonesia yang kerja di Amerika, ini pulang-pulang melendung hamil Pak, kecuali diperkosa. Bapak tanya tuh, ini banyak orang Indonesia kerja di Amerika sini Pak, ya, nggak ada yang dihamili sama keluarga. Saya kasih tahu Anda Pak, tidak ada pembantu-pembantu di sini di Amerika, pembantu di Amerika sini. Agatha suruh muncungnya diam dulu. Pembantu yang kerja di Amerika sini Pak, kerja di rumah tangga tuh. Nggak ada yang dihamili sama tuannya karena itu pelecehan seksual, itu bisa dipenjara di sini. Tetapi TKW Indonesia 1.200 kasus itu hampir setiap tahun dihamili sama orang Arab, bahkan ada yang dibunuh mayatnya nggak ditemukan. Itu 1.200 kasus per tahun, saya kasih tahu Anda. Sampai Jokowi melarang pengiriman TKW ke Arab Saudi. Sampai Jokowi Presiden Indonesia melarang pengiriman TKW ke Arab Saudi. Kenapa? Karena digauli dan dihamili oleh tuannya berdasarkan ajaran Islam, surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Betul nggak, Gat? MVP Monster Kill. Master kill. Berarti lu setuju dong sama orang Arab dong? Hah? Kan itu fakta Pak. TKW Arab itu dihamili. Mana ada TKW Hongkong itu dihamili? Ya? Iya. TKW Hongkong nggak ada yang dihamili sama tuannya. Dengar. Tengoklah seperti itu. Apakah orang Arab semuanya ajaran Muslim? Islam ini berbagi kelamin dengan babu. Saya tanya sendiri. Saya tanya sendiri sama pembantu saya, Pak. Saya tanya sendiri sama pembantu saya, kamu kalau kerja di Arab Saudi, boleh nggak tuanmu itu menggauli kamu? Dia bilang, boleh. Apakah itu ajaran yang diajarkan oleh ustadzmu? Iya. Dia bilang iya. Padahal Nabi Isa itu udah jelas mengatakan apa yang Nabi Isa, Dede Ica itu lahirnya di bawah pohon kurma. Kita
Kan nggak semua orang Arab itu Muslim, ya Nih, kan? TKW Arab itu tuh lihat nih, pada Nah, dihamili tuh musuh bayi-bayinya. Rasulullah saja, Bahkan musuh kalau dari ada searching Nabi teman-teman, Isa ada Masih panti aja itu orang asuhan di Arab, Jakarta yang khusus orang menerima Ibrani. anak-anak, khusus menerima Mbak, anak-anak ini yang sudah dibuang. lama Mbak Hasil kejadiannya. surat Kenapa hasil surat diungkit-ungkit? Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 tadi ya. Inilah hasil bayi-bayi hubungan antara majikan dengan babunya. Kalau misalnya Anda diperkosa sama majikan Anda di situasi di Arab, itu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda melawan Tidaknya sementara enak dong. Anda ada di bawah Kalau diperkosa, kekuasaan? enaknya minta lagi nambah. Kalau enak bilang, iri dadu di sini gitu. Jadi Muslim itu kalau kalian ada wanita diperkosa, Mbak, justru kalian itu jangan bilang mendukung begitu. Muslim. Di situ Oh, tidak ini ada ajaran semua orang Islam, Arab itu Muslim, Mbak. Terima Ya, kasih. Jadi ajaran Abu Islam itu Jahal dan Abu mendukung Lahab itu pemerkosaan ya Rasulullah, teman-teman ya. pamannya itu orang Betul Arab. ya, ini saya rekam ya. Saya ajaran Islam itu mendukung perkosaan. Teman-teman Itu cut kan video menurut ini. Anda. Itu kan Teman-teman menurut cut video Anda. ini dari pernyataan Muslim bahwa ketika wanita diperkosa dikatakan dia menginginkan lagi. Ini jelas-jelas ajaran pemerkosaan Islam, teman-teman. Jadi Islam itu mendukung pemerkosaan. Ya, bukannya mengutuk pemerkosa, justru Islam mendukung pemerkosaan, teman-teman. Gimana kami mendukung, coba? Agatha, ini lihat, mereka berkata jika wanita itu diperkosa dikatakan itu keinginan wanita itu sendiri. Siapa Ya, yang bilang kayak ini gitu? ajaran pemerkosaan, teman-teman. Terima Siapa yang kasih bilang ya. begitu? Terima Siapa yang kasih bilang begitu? ajaran Islam sudah mendukung pemerkosaan terhadap wanita. Ya, banyak kali cakap kau. itu ajaran kamu ya, keluar dari mulutmu sendiri bahwa ketika wanita diperkosa itu karena wanita itu menginginkannya, bahkan minta diperkosa lagi katanya. Oh, terima kasih, itu ajaran Islam ya. Itu tidak ada bahasa ajaran Islam itu sama seperti kayak nabinya. Jadi ketika nabinya memperkosa Safiyah binti Huyai, ketika nabinya memperkosa Maria Kuptiyah, itu didukung sama mereka, teman-teman. Tuhanmu ya, nggak ngapa-ngapain. Nggak usah ke Tuhan. Inilah ajaran Islam yang mendukung pemerkosaan. Atau ini, ya, atau ingat jadi teman-teman ya, transgender Islam Elia, mendukung pemerkosaan terhadap wanita. Mulutmu ya hati-hati ya. Terima kasih Bro Zuma. Aduh, gua baru tahu loh. Siapa bilang Elia itu transgender? Gua sentil lo ya. Jangan suka fitnah kamu. Mbak, saya mau tanya Mbak, boleh? Makasih sama Juma ya. Aduh, udah dibukain kedoknya. Makasih Juma ya. Nggak usah ke room saya ya. Tidak semua orang Arab itu orang Muslim, ya, ingat. Tidak semua laki-laki. Nah, jadi yang diperkosa itu cewek apa laki-laki, Bro? Kalau itu sih yang diperkosa pastinya wanita lah. Dan yang memperkosa itu bukan berarti orang Arab itu Muslim. Gitu. Di akhirat tuh dibales, dikeroyok 72 lu perkosa meramai 72 bidadari lu. Syukur. Saya mau nanya, boleh nggak nanya ini? Kalau kalian kata-katanya nggak benar, nggak usah naik ya. Kalian jangan pernah memfitnah teman saya kayak gitu ya, Elia ya. Tarik kata-katamu itu. Ngajar kau. Udahlah, otakmu setengah, akhlakmu pun nggak beres. Turun aja kau, iblis, bikin emosi kau. Besok tuh nggak usah naik. Silakan Mbak Selvi.
Halo, Mbak Selfie. Tadi pengen naik kan? Silakan mau bertanya apa? Mau tanya apa? Sudah mabuk minuman. Pertanyaannya apa? Goyang-goyang. Hah? Pertanyaannya? Situ kesini mau ngapain? Nggak tahu. Tanya apa mau nanya? Ya, perempuan gak jelas. Kali mau ditanya kali. Udah bener itu, biarin aja tadi. Ih. Ini 2023 nih. TKW Arab bingung gimana pulangnya dia. Halo Kak. Bang. Hai Ovid. Halo Pak. Kata. Halo. Jangan ngambek dulu lah. Sabar. Ini jidat gue merah ini. Catokan. Itu catokannya nakal. Sentil aja catokannya. Apa ntar juga hilang ah. Ovi Jeremy. Saya mau nanya Pak, kedengeran nggak nih suaranya Kagata Pak itu? Kedengeran. Jadi kan kalau kita kan di Kristen tuh kan ada kan ya akhir zaman dan namanya antikris kan ya. Benar nggak? Nah kan kalau antikris itu kan berkaitan dengan misalnya chip 666 kan ya Pak. Kan. Nah di sisi lain kan saya lihat tuh chip itu kan udah mulai muncul nih Pak. Contohnya chip yang ditanam di kepala gitu. Contohnya dari perusahaan misalnya Elon Musk gitu Pak. Tapi saya lihat tuh Pak, misalnya kayak Elon Musk tuh yang biar mungkin jadi calon antikris, tapi dia percaya Pak sama Tuhan Yesus dan pernah dia ngomong dia tuh suka ajaran Tuhan Yesus dan pengen diselamatkan. Itu menurut Bapak gimana Pak? Jadi kemungkinannya, apakah ini jadi contoh antikris yang bertobat atau bagaimana? Begini, jangan menghakimi, kita nggak tahu tujuan dia apa sebenarnya. Gitu ya. Kalau kita udah tahu kita bisa menghakimi dia. Tapi nggak usah mengakui juga sih. Biarin aja, ntar Tuhan yang berperkara kok. Iya sih. Soalnya kan saya lihat sih ya Pak, kalau secara visi sih emang bagus buat misalnya jadi manusia lebih mudah mengakses informasi di internet. Kayak saya kan Pak, contoh dengan misalnya ada dengan informasi ini kan lebih mudah menjadinya menyebarkan ajaran tentang Tuhan Yesus. Jadi kan kenapa sih dengan ada internet ini orang saya percaya Tuhan Yesus? Karena banyak orang yang saya cari di berita di internet itu kalau dia ngaku masuk Kristen karena rata-rata didatangin Tuhan Yesus. Which is itu kan alasan yang bagus kan ya Pak. Membuktikan kalau Tuhan Yesus itu masih menyelamatkan manusia sampai sekarang ini. Iya memang bagus. Nah, iya, cuman saya takutnya kan masih ada yang bilang tentang chip 66. Nah, itu kan yang bakal muncul. Tapi apakah ini mungkin akan jadi calon seperti film yang di apa ya Pak? Film apa tuh? Antikris itu sudah lama muncul, sejak zaman rasul-rasul juga sudah ada antikristus. Antikris sudah ada ya Bu, Kak? Sudah ada. Ya. Dan kita tinggal tunggu aja dia menyatakan dirinya. Ini kan sudah gonjang-ganjingnya semua sudah kelihatan. Nah permasalahannya adalah bukan itu sebenarnya yang kita pikirkan. Kamu gak usah pikirin Elon Musk untuk apa. Pernyataan kamu Elon Musk itu antikristus yang bertobat. Kalau antikristus bertobat ngapain lagi ada antikristus? Iya. Mana ada antikristus bertobat, nih orang aneh. Dengar ya, antikristus itu akan menyamar seperti domba di tengah seperti serigala di tengah-tengah domba. Dia akan menyamar. Dia akan membuat perjanjian damai dengan Israel. Apa sih ini yang naik ini? Ih, dari tadi berisik turun. Lanjut Bu Sophie. Dan itu profesi atau nubuatan itu bukan sekali terjadi ya. Pada zaman itu juga sudah ada antikristus namanya Epiphanes 4 yang sudah menajiskan bait suci Allah. Itu sudah muncul. Jadi nubuatan di dalam Alkitab kita itu ya, itu berlakunya maju dan mundur. Yang namanya double prophecy. Enggak sekali. Memang sudah ada. Ya. Iya sih, benar Bu.
Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang 66 atau antikristus. 66 itu adalah lambang hari di mana manusia dilahirkan. Atau manusia diciptakan, sorry. Dan kenapa 3 kali? Itu merujuk kepada Allah yang Tritunggal. Jadi 66 itu adalah lambang manusia yang ingin menjadi Allah. Jadi antikristus yang dimaksud itu bukan kayak siluman apa, chip segala macam, bukan. Tetapi kamu, saya yang hendak menyamakan diri saya ini seperti Allah. Itulah 66 itu. Memang kamu kira apa artinya? Iya sih, soalnya kan banyak juga yang bilang tentang chip antikristus itu, ya, atau lambang 66 itu adalah manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Siapa yang pertama sekali manusia yang ingin menjadi Allah? Adam dan Hawa. Makanya dia pengen secara instan ingin menjadi Allah. Makanya dia jatuh ke dalam dosa. Ini ada kamu saya. Lanjut. Ada yang mau? Nyam. Agatha. Aku maunya nastar. Nastar. Bukan, itu lope-lope. Berarti Kak mau nanya, kalau misalnya nih ya, chip itu berarti kalau misalnya nanti suatu hari ditanam ke manusia itu kita responnya apa? Apakah kita akan... Nggak masalah, chip itu nggak masalah bagi kamu. Nggak masalah ya? Itu nggak penting, itu nggak ada, itu konspirasi. Ya, cap chip itu konspirasi. 66 sesungguhnya itu adalah manusia-manusia yang ingin menjadi Allah. Itu. Soalnya kan saya lihat ya dengan chip itu kan emang sih cara informasi yang saya baca misalnya dari Google ChatGPT itu kan saya belajar jadi lebih kenal sama Tuhan. Tapi Anda yang bilang ini adalah calon antikris. Nah, saya jadi agak bingung soal itu sih, Kak. Ngapain diputer-puter itu kuehnya? Mau dimakan mah dimakan aja, kenapa diputer-puter? Astagfirullah. Tolong ya, aku ngajar banget ya. Ya itu ya, kalau chip-chip itu konspirasi bro. Jangan takut sama kayak gitu, emang kamu bisa diapain sih? Takut, janganlah kamu takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah kamu kepada Yesus yang dapat membinasakan tubuh, jiwa, dan roh. Itu, chip kayak gitu apa sih hebatnya? Wong kamu kalau ke IGD sana udah lebih dari chip yang ditanamkan ke badanmu itu. Tulangmu aja bisa dicangkok atau apa yang di badanmu itu aja bisa entah masuk apa aja. Tapi apakah itu efeknya kepadamu? Iya sih. Tidak seperti itu. Jadi jangan gampang terhasut, jangan gampang termakan hoax, konspirasi orang gitu. Itu nggak ada gunanya sama sekali gitu loh. Jadi berarti kalau misalnya itu chip itu berarti bukan antikris itu ya Kak? Nah, itu chip aja. Dulu vaksin katanya, vaksin itu ini segala macam. Iya, saya pernah lihat itu. Itu salah. Jadi jangan takut akan hal-hal yang seperti itu. Itu bikin kamu ketakutan. Tetapi apa perintah Yesus? Berjaga-jagalah kamu, sebab aku datang seperti pencuri di tengah malam. Ngapain kamu takut, Chip? 5 menit ke depan belum tahu. Bisa jadi kamu meninggoy. Takutlah kepada dia yang dapat membinasakan tubuh, jiwa, dan roh. Sama chip doang kok, tubuh doang mati. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, apa dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25? Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Kamu lihat para rasul. Iya. Apa mereka ketakutan dengan aniaya? Tidak. Dan kamu tahu Rasul Paulus itu seperti apa akhir hidupnya? Dipenggal di Roma sana. Apakah dia takut menjalani kematian itu? Tidak seperti itu orang yang hidup di dalam Kristus. Bahkan dikatakan apa? Mati adalah keuntungan. Terus ngapain kamu takut, Chip? Oh ini begini Elon Musk segala macam. Biarin Elon Musk dengan bisnisnya. Masalah buat lo? Enggak kan? Iya sih. Kamu fokus kepada apa? Kepada Tuhan Yesus kan. Kepada dirimu yang
mengerjakan keselamatan, berjaga-jaga. Mm-mm. Itu yang dinamakan teologi napsis atau nepsis itu. Berjaga-jagalah. Orang Kristen itu tidak menitik beratkan imannya kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Apalagi dengan mujizat-mujizat. Menyatakan kebenaran itu tidak melulu mengenai mujizat. Bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka. Dengan berbagai mujizat yang dilakukan Yesus. Apakah itu langsung meruntuhkan iman mereka? Terhadap ketidakpercayaan mereka? Tidak semua juga yang menerima Kristus. Jadi jangan gampang terpukau dengan mujizat lah, konspirasi apalah. Tidak demikian. Tetapi yang mau Tuhan, yang kamu lakukan itu adalah apa? Berpegang teguh Pada keselamatan. pada ajaran yang kamu terima dari gerejanya. Baik. Seperti itu. Jadi kalau chip-chip itu, uang saya aja udah dipasangin selang banyak dulu, setengah mati. Apa takut saya lagi gitu? Pasang kayaknya segini, rambutku lucu ya pasang rambut potong pendek. Segini aja lah aku ya potong. Mau ke Iya salon sih, dulu. Kak. Iya Kak, siap. Makasih ya Kak buat infonya. Ini kalau panjang sama rambut gua. Segini ya, pasang segini ya. Pendek. Aja udah bagus. Aduh. Gitu ya Pak Ovid ya, jangan percaya sama yang konspirasi-konspirasi. Iya sih. Di sisi lain saya kan juga abang ada bingungnya, cuman saya juga cukup kagum sih kan. Misalnya kan banyak juga kalau mereka kan yang di Amerika gitu kan yang percaya Tuhan Yesus, kayak misalnya Elon Musk, bahkan ada tuh videonya kan saya pernah nonton, dia pengen diselamatkan Tuhan Yesus. Itu makin membuktikan bahwa keluar biasaannya Tuhan Yesus, Kak. Percayalah, orang yang percaya kepada Kristus itu karena dia melihat kasih di dalam Yesus. Iya benar. Bukan masalah mujizatnya. Setan aja bisa bikin mujizat kok. Jangan amazed sama hal-hal yang bersifat mujizat. Jangan cepet takjub. Karena apa? Malaikat sendiri pun iblis sendiri pun bisa melakukan mujizat. Dukun aja bisa buat mujizat. Apa yang hebat untuk itu? Apakah langsung iman kamu itu berbalik kepadanya? Kan tidak demikian. Iya. Dan apalagi kan sekarang dengan era sekarang ya Kak, aku lihat aja mengajarkan keselamatan karena percaya Tuhan Yesus itu lebih mudah, karena kan sekarang kan kalau kita lihat kan baca kan banyak orang kenapa alasan masuk Kristen itu karena alasan mereka kan 70% didatangi Tuhan Yesus, terus entah dari mimpi atau didatangin langsung, bahkan dibawa ke surga dan neraka. Bahkan saya pernah baca tuh di Amerika ada yang orang yang jangan percaya kayak gitu. Kayak siapa tuh si Mongol atau siapa itu sesat itu. Naik turun neraka. Dari mana? Siapa bilang neraka itu udah ada? Neraka itu belum ada. Neraka itu ada ketika ada hari penghakiman. Jadi baca Alkitab. Neraka itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Siapa yang bilang udah pernah ke neraka itu? Goblok. Pendusta itu. Nggak pernah baca Alkitab itu. Itu adalah guru-guru penyesat itu. Siapa yang udah ngaku pernah ke neraka? Neraka itu belum ada, say. Ya, baca Alkitabnya yang benar. Iya, Kak, siap. Makasih ya, Kak, buat infonya. Iya, sama-sama. Udah balik lagi, aku mau tahu tadi, aku mau penjelasan kenapa manusia harus mati di dalam Quran. Coba, aku pengen tahu. Satu, dua, tiga, empat itu siapa itu? Mana 1, 2, 3, 4? Yang apa yang pakai baju putih itu loh. Nggak tahu namanya, aneh-aneh. Nggak jelas namanya. Wajud Nabil Najmi. Silakan Najmi.
Idih, turun. Nggak ada mainan hari ini, Pak Sang. Alah. Mainan lu tuh, main aja sono. Silakan. Kalau nggak ada mainan, aku mau ke salon. Cepat. Ayo, silakan. Buaya. Nggak usah open cam lu di room gua. Silakan. Buaya. Si Selby tadi udah dinaikin, kenapa tuh? Mbak, iya. Saya mau nanya. Setelah Yesus disalibkan, lalu kemana ia? Kemana ia pergi setelah dia disalibkan? Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai korban tebusan. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Dengan jalan demikian, dia itu turun ke dalam kerajaan maut. Di dalam kerajaan maut, dia memberitakan tentang keselamatan itu kepada semua orang-orang yang terpenjara di dalam kuburan. Ingat ya, belum ada neraka. Neraka itu belum ada. Tapi yang saya baca di Alkitab, neraka itu sudah ada. Setelah neraka itu ada, nggak usah kok ngomong kalau nggak bawa data di sini ya. Nanti saya jelaskan. Saya ada Alkitab di sini, Mbak. Diam. Saya ada Alkitab. Setelah Oke. Yesus itu memberitakan Injil keselamatan, padahal dia Injil itu kan, dikatakan dia memberitakan Injil. Dia memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang yang dipenjara, bahkan dia menarik Adam dan Hawa dan menarik seluruh orang-orang yang di zaman perjanjian lama, di zaman Nuh. Dan membawa mereka keluar semua menuju pangkuan Abraham atau Firdaus. Setelah Yesus mengangkat mereka semua dan membebaskan semua roh-roh yang terpenjara itu, baru itu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ingat ya, hari Jumat dia itu mati. Hari Sabtu dia di dalam kemanusiaannya tetap taat melakukan sabat itu. Itulah diperingati sebagai tertidurnya Sang Firman itu atau Sang Kristus itu. Ya, baru hari Minggu pagi dia bangkit. Seperti itu. Jadi dia kemana, Kak? Ke neraka, endasmu. Neraka saya katakan sekali lagi belum ada neraka. Kenapa? Karena neraka itu adalah penyiksaan kekal. Kematian kekal terpisah dari Allah sang sumber tadi. Jadi belum ada neraka. Kenapa? Karena belum ada penghakiman. Neraka itu adalah final destination. Jadi jangan bilang neraka itu udah ada. Neraka itu memang sudah digambarkan sebagai suatu penyiksaan bagi orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Jadi kalau kamu bilang neraka itu ada, Kak, di Alkitab, iya ada, itu diceritakan. Itu diperuntukkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau kamu sebagai manusia ngikutin iblis, ya kamu ngikut ke neraka itu. Tapi kalau kamu mengikuti Yesus, ya kamu ke surga. Kamu akan berada di pangkuan Abraham atau Firdaus itu. Ngerti nggak? Jadi neraka itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau kamu mengikuti iblis dan malaikat-malaikatnya, maka kamu pun akan mengikuti mereka ke neraka. Kenapa? Karena iblis itu menuntut setiap orang yang berbuat dosa. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus dituntun oleh malaikat untuk sampai ke Firdaus. Silakan Buaya, ada lagi yang mau kau tanyakan? Halo, Buaya. Nih ya, kayak tahu aja Bun. Iya dong, karena Tuhan Yesus itu memberitahu. Karena Tuhan Yesus itu sudah turun ke dalam kerajaan maut. Dan dia adalah pemilik dari kerajaan maut itu. Karena dia sudah mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Makanya Yesus ngasih tahu di dalam kitab kami. Kok kayak tahu aja. Sekarang saya tanya, nabimu ada nggak yang tahu seperti yang saya jelaskan? Tidak ada, karena dia tidak pernah mati dan dia tidak pernah masuk ke alam kubur.
maka dia tidak bisa memberitakan tentang kuburan itu seperti apa. Wong dia dari kubur aja belum bangkit-bangkit. Berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mengalahkan kematian itu dengan jalan dia mati. Maka dia tahu seperti apa kematian itu, seperti apa kebangkitan itu, seperti apa surga itu, karena dia datang dan keluar dari Bapa yang ada di sorga. Karena dia telah turun ke dalam kerajaan maut dan mengalahkan kematian itu. Jadi jangan ada yang percaya kepada Tuhan yang ngomong A, B, C, D, cuman konsep, tidak membuktikan. Itu bullshit namanya. Yang tidak bisa membuktikan apapun, itu namanya bullshit. Kalian hanya beriman kepada konsep, tidak beriman kepada kebenaran yang sudah dinyatakan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Apa iya? Ya iya dong, Mas ADP. Masa kamu percaya pemberitaan tentang neraka apapun, whatever, tentang surgamu, dan apa itu? Yang aneh-aneh itu, yang ada ani-aninya, yang berdada montok. Kenapa dinarasikan seperti itu? Karena mereka benar-benar tidak mengenal surga itu seperti apa. Itu surga palsu. Itu surga yang udah gampang sekali digapai orang-orang berduit di Alexis sana, di hotel-hotel mewah berbintang. Ya, itu bukan surga. Itu terlalu duniawi. Kalau kalian mempercayai surga itu seperti itu suatu kekacauan bagi saya. Ya, terlalu bodoh kalau kalian mempercayai seperti itu surga. Surga tidak ada ubahnya dengan hotel. Masih mau percaya yang kayak gitu surga? Kalian itu terlalu bodoh. Allah itu kudus. Masa iya tempat kudusnya itu tempat kayak prostitusi? Kita secara manusia aja, ya, ngelihat tempat yang kayak gitu, wow, lagi puasa ditutup. Tidak pantas seperti itu. Tetapi kenapa kalian mempercayai surga yang demikian? Kok bisa kalian mempercayai surga yang menjijikkan seperti itu? Terlalu duniawi. Surga dongeng, betul. Seperti itu ya. Cobalah kalian berpikir. Masih percaya sama surga yang kayak gitu? Iya, aku sih najis. Jadi percayalah kepada apa yang diberi Kristus. Karena Yesus itu berasal dari surga sana. Dan surga itu kudus. Bukan penuh dengan seks. Menjijikkan. Surga lendir. Halo Kak. Wah, silakan Ovid. Aku cuma mau nanya pertanyaan yang ringan saja ya. Silakan. Kan di Kristen itu ada istilah kasihilah musuhmu kan ya. Iya dong. Ya, cara mengasihi preman itu gimana? HP ambil saja HP. Nih uang ambil saja nih uang gitu. Orang tolol. Kasih itu bukan ketololan. Kamu sedang mengungkapkan kasih itu identik dengan ketololan. Ya. Cara ngasih preman gimana? Anda tahu arti kasih? Kasih itu adalah tindakan dua arah. Itu adalah kasih. Kasih itu tindakan. Kalau ada yang sini diancam, sini HP-mu, kasih. Itu tolol. Itu bukan kasih. Katanya kasihlah musuhmu. Iya. Apakah itu musuhmu? Cara mengasihi preman gimana? Ini orang goblok. Itu orang goblok. Perkosa ya udah kasih aja. Cara mengasihi preman adalah dengan menghindarinya. Dan mendoakan agar dia itu bertobat. Bukan datang, "Hai preman, nih ku kasih HP-ku." Itu namanya goblok. Kan itu musuhmu kan. Kau kasih gimana? Kasih preman itu. Tadi kan saya sudah bilang, kasih itu bukan identik dengan ketololan seperti yang kamu pikirkan. Kasih itu menegur. Kasih itu bijaksana. Kasih itu waspada. Yang kutanyakan. Masa kasih itu? Kasih Mbak. Nih HP. Itu namanya orang pasrah. Bedakan orang pasrah dengan orang kasih. Bedakan orang ketakutan dengan orang kasih. Cara ngasih preman gimana itu? Jauhi, hindari, dan doakan. Apa? Hindari dan doakan. Doakan preman. Iya dong, didoakan. Jangankan preman, kamu aja yang Islam setiap hari di room saya ini, saya doakan ini. Yang setiap hari menghina saya, itu saya doakan.
Kalian juga kan musuh saya. Yang mulutnya kotor, itu juga musuh saya. Gimana doanya itu? Didoakan. Oh iya, semoga si media dakwah ini mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus. Semoga si media ini dapat membuka pikirannya ya Tuhan. Semoga dia itu bisa melihat kebenaran dan kasih di dalam dirinya. Iblis itu musuhmu Kak Iblis? Ya, Iya kan, musuhmu kan? iblis itu adalah lawan. Iya, musuh kan. Botol, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia, bukan kasihlah iblis. Ini tolol juga nih orang nih ya. Iblis itu lawan, udah saya. Goblok Ayat nih. pertamanya emang manusia, ayat keduanya gak ada kata manusia. Manusia. Lihat aja. Yang dikasih Itu. manusia, mana ada mengasihi iblis. Yang mengasihi iblis itu justru kalian. Kalian itu berkawan dengan jin. Jin itu adalah saudaramu. Ya, lihat ayatnya dong. Bahkan Muhammad berkata, setan yang mengikuti dia itu dia tundukkan dan memerintahkan Muhammad untuk berbuat kebaikan. Setan loh memerintah nabimu. Ya. Ya. Jadi yang dimaksud itu adalah iblis itu musuhmu Kak, gitu loh. Iya, iblis itu musuh kita. Justru musuh kita itu bukan manusia, makanya dikatakan kasihlah sesamamu manusia. Karena kita ngerti bahwa yang menggerakkan kalian itu iblis di belakang kalian. Ya, berarti ketika kita menginjili, saya kasih tahu kamu ya, ketika kita menginjili, itu kita ikat dulu jin yang ada di dalam dirimu, setan yang ada di dalam dirimu. Dialah yang membangun benteng yang membuat kamu tuh nggak bisa kenal Tuhan yang sejati. Itu setan yang ada dalam dirimu itu. Iblis kau kasih berarti. Oke, Bang. Sekarang gini, Bang. Bisa nggak kamu melawan iblis kalau iblis itu tidak bermanifestasi di dalam diri manusia? Itu dulu kamu pikirkan. Pertanyaanku jawab. Iya, itu dia. Bagaimana cara kamu melawan iblis? Iblis itu justru harus dimusnahkan, menempel kepada manusia. Pertanyaanku jawab dulu. Kau kasih iblis atau tidak? Itu dijawab. Iblis kau tidak kasih ada atau perintah tidak? mengasihi iblis. Duh, coba lihat. Banget ya. Lihat ayatnya, coba lihat ayatnya. Justru Yesus datang untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Lihat ayatnya dulu yang kasihlah musuhmu. Oke, ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Bodoh sekali. Tunjukin aja. Tunjukin aja ayatnya. Media dakwah. Tunjukin. Ada ayatnya. Pertanyaan lupa kamu justru menunjukkan kebodohan kamu. Saya bukain. Ya, buka. Iya, di mana ayatnya? Aku lupa, bentar aku lihat dulu. Oh, jangan lupa lah. Naik kan. Saudaranya setan. Ini nih saudara setan nih. Masuk Islam setan nih, sama kayak lo kan? Ya. Ini setan saudara nama lo ya? Kayak media. Woi. Media. Woi. Setan kau memerintahkan kebaikan. Oh gitu namanya bukan setan itu. Matius Bang. Matius 5:4. Pasal 34. Ini ya. Lah. Kok tiba-tiba ini gimana? Bro, lu saudara sama setan ya, Bro ya? Nah. Ya bukan. Nih. Jangan yang lain dulu lah. Satu kan ada. Nih. Kata Rasulmu, tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping dari kalangan jin. Mereka bertanya, Tuhan juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku juga. Hanya saja Allah membantuku mengalahkannya lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan kepadaku. Wow. Si setan memerintahkan kebaikan buat Nabi apa tuh, Bro? Terus kenapa terus? Pertanyaannya apa? Kan yang setan perintahkan untuk nabimu.
Jadi suara apa sih? Kalau bisa di mute, keluar aja bro. Emangnya kenapa itu? Kebaikan apa yang diperintahkan setan buat nabimu? Bentar. Hah? Kan jinnya sudah masuk Islam itu. Iya. Jinnya masuk Islam. Jinnya hanya memerintahkan kebaikan kepada siapa? Kepada Nabi toh? Ya. Dia hanya memerintahkan kebaikan padaku. Perintahnya apa? Kebaikan apa yang diperintahkan kepada Nabi? Di situ tidak tertulis. Ya, gue nanya. Kebaikan ya. Berarti kebaikan ya kebaikan. Banyak apa? kebaikan. Ya gue tanya kebaikan apa yang diperintahkan setan pada sang Nabi? Setan Islam lalu memerintahkan Muhammad untuk berbuat kebaikan, yaitu apa? Menggauli bocil, menggauli babu, memperkosa tawanan-tawanan, merampok karavan, untuk apa? Mendapatkan harta ganiyah, harta rampasan perang. Karena Muhammad itu nggak kerja, dapat duitnya dari mana? Rampok lah, ya kan? Ini Ronggolawe, kamu naik dong, sini naik dong. Naik sini, naik. Kamu pernah naik ke room saya ya? Saya tahu kau kayak santun di atas, tapi di bawah typinganmu itu seperti ini ya. Nabimu tukang fitnah ya. Kenapa kamu katakan saya lesbi? Naik sini. Sini kamu. Kamu tuh jangan suka fitnah. Tadi udah fitnah Elia, sekarang fitnah saya. Kenapa sih? Islam. Kenapa sih kalian ini Islam? Apa pertanyaanmu yang belum dijawab? Ini dia. Hah? Kasihilah musuhmu. Tadi saya sudah katakan ya. Bagaimana kamu bisa bermusuhan dengan iblis? Kamu bisa melihat iblis? Nah, tadi kamu hanya bisa melihat iblis itu merasuki pada manusia. Makanya Yesus itu mengatakan apa? Iblis kau kasih ke iblis. Manusia. Sekarang saya tanya, kamu bisa lihat iblis? Kamu bisa bermusuhan dengan iblis? Dia kan makhluk katanya fisik. Iblis musuhmu, berarti iblis kau kasih dong. Hei, dengar. Apakah kamu bisa melihat iblis? Jawab dulu, aku gak dijawab. Ya itu dia, bagaimana kamu mengatakan iblis sebagai musuhmu? Kalau kamu tidak bisa melihat musuhmu. Lah, kamu tadi bilang lawanmu iblis. Gimana sih? Dengar ya. Yang namanya musuh itu terlihat oleh dirimu gitu. Bagaimana kamu mengatakan iblis itu musuhmu kalau dia tidak bermanifestasi kepada manusia? Contoh seperti kamu ini. Kamu ini kan kerasukan iblis. Makanya kata-katamu itu seperti itu. Contoh. Saya akan mengasihi kemanusiaanmu. Saya tahu iblis itu yang bermanifestasi di dalam pikiranmu. Ya. Makanya Yesus itu memerintahkan apa? Kasihi sesamamu manusia. Ya. Sekarang saya tanya kamu, bisakah kamu menganggap iblis itu sebagai musuhmu kalau kamu tidak bisa melihat keberadaannya? Musuh ya tetap musuh, Mas. Iya, saya tanya, apakah musuh kamu itu bisa kamu saksikan? Berarti kalau tidak terlihat tidak jadi musuhmu itu. Bisakah kamu melawan iblis? Saya tanya. Metafisik dengan fisik itu bisa nggak saling bermusuhan? Fisik dengan fisik gimana? Metafisik dengan fisik bisakah saling bermusuhan? Kamu bisa nggak melawan atau memusuhi sesuatu yang tidak terlihat? Jawab dulu aja yang tadi. Nah, ini jawabannya. Kalau kamu sudah mendapatkan jawaban ini. Pertanyaanku gini loh, kan iblis itu musuhmu Kak? Iya atau tidak Yesus gitu? Itu Pak Gat, kamu kok terlalu bodoh sekali ya media dakwah ya. Nggak apa-apa, bukain iblis aja Pak. Itu tidak boleh dikasihi, makanya nggak ada di dalam Alkitab kami iblis bertobat kayak dalam Quranmu. Nggak ada. Ngerti nggak? Nggak ada iblis itu masuk jadi Kristen, iblis itu bertobat, nggak ada begitu-begitu. Ngerti kau? Kamu ini botol sekali. Nggak apa-apa, dia kan memang mau berpolemik. Yang dimaksud dengan kasihlah musuhmu itu lawanmu adalah manusia. Goblok. Lihat lanjutannya. Berkali-kali sudah dikasih tahu kok. Pak Gat, bisa nggak? Kasihilah sesamamu manusia dan lawanlah iblis.
Kan manusia ya. Apa? Lawanlah iblis, bukan mengasihi iblis. Kamu goblok sekali sih. Enggak. Itu membaca sesuatu yang mudah aja kamu nggak ngerti gitu loh. Oke. Itu sesuatu yang mudah loh. Sebentar Bu Sophie. Ini Matius 5 ayat 43. Dari 43. 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah. Itu musuh, itu maksudnya sesamamu. Maksudnya gini, itu manusia. Ngerti nggak kamu? Musuhmu itu musuh manusia. Tapi Alkitab berkata, dan lawanlah iblis. Goblok sekali. Bodoh sekali kamu. Baca begitu aja gampangnya nggak bisa. Kasihilah manusia. Dengar. Kamu baca itu. Kamu telah mendengar firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu. Ingat ya. Kasihilah sesamamu manusia. Yang dikasihi itu manusianya. Musuhmu itu katanya dia apa? Dibencikan. Tetapi Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang saya tanya, bisakah iblis menganiaya kamu? Bagaimana cara iblis menganiaya kamu? Iblis itu sesuatu yang metafisik. Jangan ngopi dong. Ayo. Bagaimana iblis itu menganiaya kamu? Hai, kok turun? Jangan turun dong. Naik lagi. Mana tadi dia? Kamu jangan menguji saya di sini ya. Makanya kamu tuh baca yang benar. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan dipelintir dong. Bagaimana iblis bisa menganiaya kamu? Pagat. Iblis bisa nggak nganiaya kamu? Gimana cara dia nganiaya kamu? Kalau tidak dia bermanifestasi pada manusia. Benar nggak? Betul. Ya termasuk dia makhluk yang roh. Makhluk yang tidak terdefinisikan. Ya, seperti ini kan. Berarti kan ketika si jin ini masuk dalam Islam, memerintahkan kebaikan kepada Nabi, kita harus curiga bagaimana caranya dia bisa masuk memberikan kebaikan. Jawabannya cuma satu, dia masuk ke dalam Nabi. Ya, betul nggak? Harusnya kan begitu, berarti dia masuk ke dalam Nabi. Iya, Muhammad berkata setan itu masuk melalui aliran darah. Jadi Nabi Muhammad ini memang dikuasai setan. Dan dia menganggap setan ini bisa memerintahkan dia untuk berbuat kebaikan. Kenapa Yesus mengatakan dan berdoalah bagi mereka? Ketika Yesus menyembuhkan, dia juga berdoa dan mengusir setan. Kenapa? Karena memang makhluk roh itu memang harus didoakan itu biar ditengking dalam nama Yesus. Seperti itu. Kasihilah musuhmu, berarti iblis dikasih. Bagaimana kamu mengasihi sesuatu yang metafisika? Kayaknya pinter tapi longor. Jangan berputar-putar kamu pada kebodohanmu. Males sekali aku nih. Siapa tadi namanya? Udah ya, yang di bawah itu ya, yang ngatain saya lesbi, berjakar. Terus yang mana dong sebenarnya gender saya? Kalau lesbi itu kan perempuan. Kalau berjakar itu laki-laki. Terus apa dong? Saya. Shirley, open mic. Buaya darat. Ya. Iya, Mas. Ada
Halo, selamat sore. Bukan kabur. WKWK di kick pale. Lu ini aja gue cariin dia biar dia naik lagi. Jangan ngomong sembarangan kalian ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mengikuti tadi bahas iblis, tapi saya kepengen bertanya hal lain boleh tentang kitab Yohanes. Kalau boleh, saya izin. Silakan. Mau bertanya apa? Silakan. Baik, terima kasih, host. Ini saya bertanya, Pak. Ini saya bertanya tanpa ada maksud untuk melecehkan, enggak? Apakah umat Kristen itu benar mengakui Paulus itu rasul? Iya dong. Oke. Dia mengakui Paulus. Bentar, saya jawab dulu. Bukan hanya umat Kristen dan para rasul lain itu mengkonfirmasi kerasulannya. Di dalam kisah para rasul dan di dalam kitab Galatia, mereka itu berjabat tangan dengan soko guru. Dan kita tahu surat Rasul Paulus itu disebarkan ke seluruh gereja. Baik. Berarti orang-orang Kristen itu tidak ada satupun yang menolak dari pengajaran Rasul Paulus. Baik. Dan Rasul Paulus itu diakui sebagai rasul oleh 3 soko guru dan murid-murid Yesus yang lainnya. Kan ada 3 ring itu. Ring yang pertama itu adalah 12 murid digantikan Matias, yaitu Yudas yang digantikan Matias, lalu 70 murid. Lalu murid-murid Yesus yang lain, yang perempuan dan murid-murid yang di luar dari bangsa Yahudi. Terlalu banyak konfirmasi yang diterima Rasul Paulus. Dan apa yang direspon oleh gereja ketika itu? Tidak ada satupun yang menentang dari pengajarannya. Baik, berarti Paulus ini rasul versi Kristen ya. Bukan. Rasul Paulus ini dipilih oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang bertemu dengan Rasul Paulus. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 9. Dan Tuhan Yesus itu sendiri yang berbicara kepada Rasul Paulus dan mengutus dia, pergilah ke kota dan temuilah murid-muridku di situ. Bukan cuma versi Kristen ya, di dalam Quranmu surat Yasin ayat 14, dia juga termasuk utusan Allah. Dan di dalam semua, saya bisa tunjukkan 25 kitabmu yang menyatakan Rasul Paulus bersamaan dengan Yohana dan Petrus adalah rasul pilihan Allahmu, bahkan utusan Isa. Baik Bu, pertanyaan saya tidak perlu dijabarkan. Bentar, berarti Bu Sophie, berarti kerasulan Rasul Paulus ini RT sebelah juga mengakui ya? Iya. Di mana Bu? Ayat 14 itu ada 3 utusan di situ. Bulus, Butros, Petrus, Yohana, ya Syamaon, Yohana dan Bulos atau Paulus ya. Oke. Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya hargai narasi Ibu sebab Yasin dengan Al-Qur'an itu berbeda, Bu. Nanti saya akan baca. Yasin berapa tadi? Yasin 14. Yasin kok dengan Al-Qur'an berbeda? Gimana berbeda, sih Yasin? Surat Yasin itu di mana? Beda, Bu. Yasin dengan Al-Qur'an beda katanya. Oke. Ibu jangan tertawa. Yasin dengan Al-Qur'an itu berbeda, Bu. Sama dengan hadis pun berbeda dengan Al-Qur'an. Jadi Yasin itu bukan surah dalam Quran, saya tanya. Ada sebagian, tidak semuanya. Makanya saya mau protes. Surah Yasin itu bukan bagian Quran. Oke, udah ganti. Oke. Loh. Jadi surah Yasin bukan bagian Quran ya, Pak ya? Bukan buku Yasin yang buat orang meninggal ya Pak ya, yang dicetak itu kalau orang meninggal dibagiin, bukan itu Pak, bukan. Yasin 14 surah Yasin ayat 14 ini bukan Quran, Pak. Surah Yasin, surah 36, surah 36 itu bukan bagian Quran. Ibu tadi bernarasi kami mengakui Paulus, makanya saya tidak mengakui kalau itu Al-Quran, nggak ada mengakui Paulus Rasul. Iya ada, surah Yasin ayat 14 saya sudah tulis. Surah Yasin itu bagian Quran, Pak. Dan di situ dikatakan ada 3 utusan. Ibu. Saya bisa buktikan 25 tafsir
Saya bisa Ibu, tunjukkan sama Anda 25 siapa 3 utusan di surah Yasin ayat 14? Samaun, Yohana dan siapa? Paulus. Itu diakui, Pak. ibu. Enggak. Begini dulu. Sorry ini room ini mau berdiskusi dengan baik atau bagaimana? Tapi saya heran, Bapak menyatakan surah Yasin bukan bagian Quran. Saya mau ketawa aja, surah Yasin bukan Quran, saya bingung. Soalnya karena saya tahu. Tunggu. Quran gitu loh. Bapak enggak Tunggu, Mbak, cukup. Saya mengatakan itu bukan Al-Quran karena kalian surah Yasin bukan bagian Quran, teman-teman. Ibu bisa tenang nggak? Ibu bisa tenang nggak? Tunggu dulu, karena lo. Bukan bagian Quran. Tunggu dulu. Ibu mengatakan bahwa di dalam Yasin itu mengakui Paulus ada. Iya, saya bisa tunjukkan 25 Baik. bahwa di surah Yasin 14 itu adalah Simon Petrus, Yohanes dan Paulus. Itu perkataan nabimu sendiri, Pak. Ibu, ini kan saya sudah catat, saya akan baca nanti sebentar lagi. Ya, Bapak diskusi sama saya pakai data, Pak. Loh, bahwa Ibu bisa diam dulu nggak? Di dalam kitabmu sendiri, surah Yasin ayat 14, salah satu utusan di situ adalah Paulus. Ibu, saya kan sudah catat. Saya mau tahu posisi Paulus itu benar nggak yang Ibu narasikan tadi. Oke, pertanyaan saya kan belum selesai, Bu, tadi. Saya bertanya apakah Paulus itu Rasul bagi kalian bilang iya. Oke, iya. Saya bahkan di Quranmu diakui kok. Oke, deal ya. Tunggu ya. Pertanyaan kedua. Di Quranmu diakui. Pertanyaan kedua. Oke, bisa didengar? Loh, kenapa ketawa? Saya bertanya pertanyaan kedua, apakah Yesus mati di dalam kemuliaan di tiang salib? Yes. Justru salib itu adalah pusat center iman kami. Baik. Makanya di dalam, sebentar, 1 Korintus 15 ayat 3. Ya, Oke. saya bacakan ada 1 Korintus 15 ayat 3. Apa yang aku sampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus, itu telah aku terima dari siapa? Dari kesaksian rasul-rasul sebelumnya. Itulah ajaran gereja mula-mula. Setelah Yesus bangkit dari antara orang, ini yang disebut kredo iman Kristen. Bahwa Yesus itu mati, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama, di Yesaya 53, Mesias harus mati. Dan bahwa dia mati menebus dosa kita, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Baik. Itu sudah dinubuatkan, Pak. Itu kredo pusat center iman Kristen adalah salib. Salib itu lambang kemenangan kita. Baik, berarti Yesus mati di dalam kemuliaan dan Paulus Rasul kalian. Sekarang saya bertanya, Ibu buka Galatia 3:13. Apa yang Paulus katakan dan bacakan? Lah itu bodoh, Pak. Saya sudah menjawab. Sebentar, Agatha, sebentar. Anda bodoh, coba jawab tolong. Anda bodoh, bego. Saya hafal, Pak. Ini Dengar. Saya udah tahu kamu akan ke situ. Apakah Yesus mati dalam keadaan mulia? Saya bisa jawab itu dengan gamblang dan sering sekali saya menjawab itu. Karena masalahnya adalah kamu itu tidak pernah membaca dengan lengkap. Saya akan bacakan. Dengar baik-baik ya. Jadi mereka beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat. Ingat ya, manusia itu terkutuk karena pekerjaannya di dalam kitab Taurat. Sabar. Hei. Galatia 3:13 bukan itu bunyinya. Hei. Saya tahu, goblok, John. Saya harus baca runut itu dari ayat 9. Saya ingat betul. Hohahe. Kamu kalau mau tahu bagaimana penjelasannya, kamu bahkan harus baca dari ayat 1. Lohak. Dengarkan saya baik-baik. Kenapa Rasul Paulus mengambil Galatia 3:13. Iya. Diamlah. Kamu kalau nggak bisa diam, saya turunin loh kamu. Iya. Ya. Galatia 3:13. Hei. Diam dong. Iya, sabar. Tenangkan jin-jin dan setan di dalam dirimu. Saya bacakan lagi ayat 11-nya. Lagi pula jelaslah
tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Sebab, nih baca ya. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi setiap orang yang melakukan Taurat, dia memperoleh hidup. Ya. Lalu ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena manusia yang dikatakan bisa hidup itu yang mengerjakan Taurat. Sementara manusia itu semua tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Maka hukuman dari Taurat itu seperti kutukan bagi manusia. Dan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dilimpahkan kutuk itu kepadanya. Supaya apa? Supaya dengan di dalam Kristus berkat Abraham itu sampai kepada bangsa lain. Jadi kalau kamu mau bertanya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Rasul Paulus mengambil kutipan di dalam Ulangan 21 ayat yang ke-23. Yesus itu justru menggantikan kutuk hukum Taurat itu yang harusnya dilimpahkan kepada saya dan semua manusia, tetapi dilimpahkan kepadanya. Dengan jalan seperti itu, dia menyelamatkan manusia. Perbuatan menyelamatkan manusia itu apakah tidak mulia? Harusnya mulia dong. Makanya. Aku tambahin, Agatha. Silakan. Ya, jadi Galatia 3:13, Yesus mematakan kutuk yang harusnya kita ini bersama dengan jatuhnya Adam yang pertama, yaitu berkaitan dengan pertanyaan yang tadi tuh, yang awal-awal. Kenapa manusia harus mati? Bersama dengan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa, maka kutuk itu masuk ke dalam dunia. Sejak itulah dunia ini dikutuk dan kematian menjalar kepada kita semua. Itu yang kalian gak mudeng-mudeng dari tadi. Kenapa Tuhan mati? Tadi kan dia tanya, kenapa Yesus mati? Dia menggantikan kutuk dosa dan kematian yang dilimpahkan kepada kita. Saya tambahin lagi, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Adam yang baru ini. Jadi Yesus itu menanggung kutuk dan dosa kita. Dia mati sebagai Adam yang kedua. Dia mati sebagai kita. Dan bukti bahwa dia dibenarkan adalah apa? Dan Allah membenarkan Yesus dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati. Sebab tidak mungkin orang benar itu tetap dalam kematian. Itulah sebabnya sejak manusia pertama, semua manusia ini mati. Nggak ada yang bangkit selain Yesus. Kenapa semua manusia mati? Karena kutuk dosa dan kematian tadi tidak bisa dipatahkan. Ngerti ya? Makanya 1 Korintus 15 berkata, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dikatakan dia menang. Dikatakan, hai maut, di mana sengatmu, di mana kuasamu? Karena ada seorang manusia yang bangkit dari antara kematian. Ada seorang Adam yang bisa mengalahkan kematian. Ya, jadi Galatia 3 ayat 13 itu bicara dia mengambil kutuk, justru dia mulia. Kenapa? Di dalam Quran menggantikan kita. Iya, menggantikan kita. Di dalam Quran dikatakan manusia berdosa tidak bisa menjadi penanggung manusia berdosa lainnya. Betul nggak? Betul dong, hanya yang suci. Hanya yang tidak punya dosa yang bisa menjadi penebus kita. Itu konsep Alkitab. Makanya dikatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah berhutang di hadapan Allah. Semua manusia punya hutang. Ya, makanya dikatakan ketika Yesus dipaku di atas kayu salib, dikatakan telah dilunaskannya surat hutang kita, kata Rasul Paulus. Ngerti ya?
Jadi yang bisa membayari, kalau Agatha ini berdosa, Agatha punya hutang sama Tuhan. Saya orang berdosa, saya punya hutang sama Tuhan. Penggugat berdosa, dia punya hutang sama Tuhan. Lalu nggak mungkin saya bisa membayari Agatha punya hutang, karena saya sendiri masih punya hutang. Bagaimana saya bisa bayari hutangnya Agatha? Harus yang bersih. Agatha juga nggak bisa bayar utang saya, dia sendiri masih ngutang gitu loh. Itu prinsip Alkitab. Dosa adalah hutang di hadapan Tuhan. Hutang apa? Hutang nyawa, kata Alkitab, Mazmur 51. Dan yang bisa membayarnya harus dibayar dengan nyawa yang tidak berdosa. Makanya di dalam perjanjian lama itu darah binatang yang tidak berdosa yang dijadikan korban supaya manusia nggak mati saat itu juga karena kutuk dosa dan maut. Makanya kalian tuh baca kitab Taurat Musa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan itu membunuh binatang, dikatakan di dalam Taman di Eden. Dan kulitnya dipakaikan untuk menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa itu. Kenapa kalian nggak tahu ini konsep penebusan oleh karena darah orang yang nggak berdosa? Karena kalian nggak baca kitab Taurat Musa, itu loh problemnya. Berkali-kali saya sudah mengatakan. Baca Imamat 17 ayat 11. Aku telah memberikan kamu darah binatang menjadi pendamaian bagi dosamu. Sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Tetapi di dalam perjanjian baru Yesus berkata apa? Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Gak mudeng-mudeng. Soalnya gak pernah baca kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Itu loh problem kalian. Kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Menjadi anak domba tadi yang disembelih. Di dalam perjanjian lama, kitab Taurat itu dimeteraikan dengan darah binatang. Di dalam perjanjian baru, hukum kasih karunia itu dimeteraikan dengan darah Kristus yang dikatakan lebih berharga, lebih mahal daripada darah Habel. Makanya dia mengambil kutuk dosa, kutuk maut. Dia bisa mati. Kalau dia tidak mengambil dosa kita, sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 21 dan Galatia 3 ayat 13, dia tidak menjadi kutuk bagi kita. Nggak bisa mati Yesus. Ya, karena Allah berkata barang siapa berdosa, upahnya mati. Makanya Yesus berkali-kali ketika mau dibunuh, gak pernah bisa mati karena belum waktunya. Gak bisa mati Yesus itu. Selama dia tidak menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan, dan selama tidak kutuk dan dosa itu diambil di dalam dirinya, gak bisa mati Yesus. Dia harus dengan rela menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Kalau Anda baca di perjanjian lama, bagaimana mereka mempersembahkan darah domba ke bait suci? Maka orang itu harus meletakkan tangannya di atas kepala domba itu supaya kutuk dosa dan maut itu pindah ke domba itu. Itulah gambaran Yesus. Dia mengambil kutuk dan dosa kita ditimpakan kepada dirinya sehingga dia bisa mati menjadi korban penebus dosa bagi kita sesuai dengan Yesaya 53. Gak mudeng-mudeng kalian itu gitu loh ya. Gak pernah baca kitab Taurat Musa sih. Makanya botol. Ya, mereka tuh kebanyakan memang nggak ngerti konsep penebusan ya Bu Sophia. Konsep kurban itu mereka nggak tahu. Yang bisa berkorban itu memang harusnya sesuatu yang suci, yang tidak bercacat celah. Betul. Itu domba itu harus diperiksa dulu oleh imam besar. Korban di dalam kitab kita Imamat pasal 1 sampai pasal 7 itu bicara 5 korban. Ada korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa, korban pendamaian, dan korban sajian. Nah permasalahannya kalian tidak pernah baca ini. Makanya kalau saya tanya ketika kalian Idul Adha atau Idul Fitri, itu apa makna kurban? Oh, kejeda Bu Sofi. Aduh. Sebentar bateraiku lowbat. Ya, jadi dikatakan itu karena orang nggak bisa makan daging Bu Sophie setahun sekali. Jadi buat bikin sate, buat bikin gulai. Loh, kok korban kok dibagi-bagi ke tetangga itu siapa yang nyuruh? Nggak boleh ya. Bahkan korban penebus dosa, bakaran, korban bakaran tuh nggak boleh dimakan. Dibakar habis sampai tulang-tulangnya jadi debu, jadi apa tuh namanya, abu. Nggak boleh dimakan korban bakaran itu sesuai dengan milah Ibrahim. Ya, nggak ada itu Ibrahim ketika mengorbankan Ishak digantikan dengan domba, lalu Ibrahim turun lagi dombanya dibawa buat dibagiin ke tetangganya jadi sate sama tongseng. Ada nggak cerita itu? Dan korban itu
Ketika itu harus di tempat tertentu. Makanya Allah menyuruh Abraham, kamu naik pergi ke Gunung Moria. Tempat di mana aku menyuruh kamu mempersembahkan korban. Disitulah kamu harus mempersembahkan korban. Karena itu punya makna. Orang Israel itu tidak mempersembahkan korban seperti kalian di masjid-masjid. Di mana-mana. Itu menyalahi aturan. Itu bukan milah Ibrahim. Itu bukan agama Abrahamik. Gak boleh itu korban dipersembahkan di sembarang tempat. Harus di tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Harus oleh imam-imam besar. Oleh imam-imam itu korban dipersembahkan. Gak boleh kayak kalian terus kemudian dimakan oleh tetangga-tetangga dijadiin tongseng sama gulai. Gak boleh. Ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu dijadiin tongseng sama gulai sama sate? Ya. Kita menurunkan kamu bukan takut, cerewet. Kamu gak mudeng-mudeng kalau dijelasin. Ya, saya paling gak suka itu kalau lagi dijelasin, kamu gak mau dengarkan. Ya, jangan cuman satu ayat ya. Baca tuh harus full kayak tadi tuh. Kenapa akhirnya Rasul Paulus itu mengambil kutipan di dalam kitab Ulangan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia yang mulia, dia yang suci, dia yang kudus itu, yang tidak bercacat celah itu dibuat menjadi korban penebus salah. Yang harusnya saya dan semua orang itu yang harusnya di kayu salib terkutuk. Tetapi dia menanggung kutukan itu. Demi apa? Demi kita yang dikasihi dan juga demi mematahkan kutuk Taurat dan kutuk terhadap manusia. Adam yang pertama itu kan sudah dikutuk oleh Allah. Di dalam kitab Kejadian itu juga sudah dikatakan. Terkutuklah tanah oleh sebab Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Jadi jangan kamu kira Yesus itu dikatakan Rasul Paulus sebab ada yang tertulis bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Seolah-olah kamu mengira bahwa Yesus itu terkutuk. Bukan, tetapi dia menanggung kutukan yang harusnya manusia tanggung. Itu. Jadi kalau baca tuh kamu tuh yang benar. Ya, orang-orang yang hidup di zaman Taurat dan dikatakan Allah membenarkan dia dengan tidak membiarkan dia dalam kematian ya. Jadi pada hari ketiga Yesus bangkit. Ya, itu kalian tuh bacanya yang utuh, teman-teman. Sampai sekarang ini nggak ada muslim yang bisa menjawab saya kenapa manusia mati ya menurut Quran, Agatha. Apa, Bu Sophie? Apa? Mengapa manusia harus mati menurut Quran? Oh, mereka nggak bisa jawab itu. Makanya aku bilang kan, mereka harus mengerti dulu apa maksud Allah menciptakan lalu mematikannya. Itu kan kayak orang kurang kerjaan. Kita aja sebagai manusia, kita nggak mungkin jadi orang yang kurang kerjaan gitu. Pengen punya anak terus anaknya dibunuh gitu. Kan gila itu, sakit jiwa itu. Gitu. Jadi mereka itu akan kesulitan menjawab itu. Ya silakan Azmil Umuri. Waduh. Geluduk pula nih. Saya mau sholat maghrib dulu, Mbak. Oh iya silakan turun aja. Sholat maghrib ngapain laporan? Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.